bangsa kami yang besok akan berulang tahun atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga kami merupakan bangsa yang merdeka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat acara ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan memberkati kami yang hadir di tempat ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin mereka saat ini beribadah lewat online. Biarlah Tuhan memberkati mereka, tidak mengganggu ibadah mereka ya Tuhan, walaupun lewat online. Karena kami menyembah Tuhan yang adalah roh ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekiranya ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan mau jamah, mau sembuhkan mereka, sehingga mereka dapat berkumpul bersama-sama kami nanti pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita ucap syukur pada hari ini adalah hari kemerdekaan Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ada satu lagu yang menyatakan Hai Kristen pujilah, haleluya, amin. Nyanyi dan soraklah. Kita akan bernyanyi yang pertama, kita akan bernyanyi bersama-sama. Pada bait yang kedua, kaum wanita akan bernyanyi Hai terus disambut oleh kaum pria haleluya, amin, gitu ya. Terus berikutnya lagi, dan nanti yang itu bareng-bareng bersama-sama. Hallelujah, amin.
dengan baik sekali. Membaca Alkitab silih berganti. Pembacaan ini diambil dari Roma ayat 8 ayat 1 sampai 2, 2 Korintus 3 ayat 17, Galatia 5 ayat 13, 2 Petrus 2 ayat 19 dan 1 Petrus 2 ayat 16. Saya akan membaca ayat yang pertama, diikuti oleh jemaat ayat yang berikutnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layaklah seorang yang lain oleh kasih. Kita akan bernyanyi untuk bangsa kita. Tuhan, umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Umatku rendahkan diri, sujud
dahulu kembali kita ke berdoa syafaat. Syafaat yang pagi ini. Mari kita semua berdoa. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat hari Tuhan. Kami mengatur Tuhan, sujud merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk berbalik dari jalan kami yang jahat Tuhan. Agar makin hari kami makin serupa dengan-Mu Tuhan. Tidak mudah bagi kami. Lembutkanlah hati kami masing-masing. Jemaat di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan, jemaat berada, lembutkanlah hati kami agar kami menjadi semakin serupa dengan Engkau dan orang lain belum melihat Yesus dalam diri kami. Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan pemerintahan kami, kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Lembutkanlah hati mereka, tuntunlah mereka ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Berilah mereka hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan dalam menentukan langkah kemana negara kita dibawa ya Tuhan. Berkatilah mereka, berilah mereka hikmat agar jemaat-Mu di Indonesia ini boleh bertumbuh, beribadah tanpa dihalang-halangi, berkembang. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keamanan dan situasi di Republik Indonesia Tuhan, khususnya di tengah masa pandemi COVID ini Tuhan. Banyak orang meramalkan situasi ekonomi, ada yang meramalkan baik, ada yang meramalkan buruk. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah yang memiliki segala sesuatunya. Engkau sanggup memutar balikan Tuhan dalam sekejap. Oleh karena itu, kami mengerjakan bagian kami dan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Situasi keamanan, ekonomi, Indonesia ini Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu apa yang terbaik dalam acara itu dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang berangkat ke acara pembekalan itu Tuhan boleh pulang dan menjadi berkat di gerejanya masing-masing, di tempat tinggalnya masing-masing. Tuhan, ini segenap doa kami padamu ya Tuhan. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Terjadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan, apa yang terbaik bagi kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak pagi ini yang sudah membawakan doa syafaat bagi kita. Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita kepada Tuhan. Tapi marilah kita memberikan yang terbaik yaitu tubuh kita untuk pelayanan Tuhan. Bapak yang di surga telah memberikan orang-orang yang terbaik untuk menciptakan jenis-jenis musik, ada jenis pop, jenis roncong, ada jenis jazz, ada jenis yang kita kenal jenis dangdut. Kita akan melestarikan jenis musik ini dengan lagu dangdut, dengan bernyanyi. Sebelum persembahan dijalankan, persembahan akan dijalankan pada bait yang ketiga, ya, Joshua dan Agung. Persembahan akan dijalankan pada lagu bait yang ketiga, ya. Betapa kita
dalam kehidupan kami. Dan kesempatan hari ini Tuhan kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan, kiranya berkat yang sama Tuhan limpahkan bagi kami semua. Bapa di dalam surga, kami serahkan persembahan ini biar digunakan untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan di gereja GPC Tuhan dan boleh digunakan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat kembali, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Kepala Sidang, Pendeta Elia Umbusasa. Sebelumnya kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Bu Arum dan keluarga. Shalom. Shalom. Ini kami remaja-remaja yang lagi ditinggal mudik mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Di dalam lagu ini kami ingin berbagi berkat, berbagi kesaksian bahwa hidup itu ada suka dan duka, langit itu ada cerah ada mendung, tetapi ada satu hal yang diajarkan bahwa pengharapan itu tidak pernah pudar. Pengharapan di dalam Tuhan. Kami akan menyanyikan satu lagu yang judulnya Suara Pengharapan. Suara pengharapan.
dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan dan Allah kami, yang mengasihi kami dengan kasih yang tanpa batas. Perjuangan bangsa Indonesia. Gereja di tempat ini, Gereja Baptis GBC Citra Indah, adalah bagian dari anak bangsa yang mengucap syukur atas kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kami. Kami keluarga besar di tempat ini memaknainya di dalam bulan Agustus sebagai kemerdekaan. Merdeka di dalam Kristus, merdeka dari perbudakan dosa. Hari ini kami ingin membahas lagi tentang merdeka dari masa lalu yang pahit. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong sehingga waktu ini merupakan waktu yang baik untuk kami belajar firman Tuhan dan kami mengerti dan bertumbuh di dalamnya. Saudara-saudara kami yang menikmati ibadah online dari rumah mereka masing-masing, demikian juga yang dari luar kota, kami berdoa supaya bersama dengan kami yang offline di tempat ini menikmati berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mengucap syukur atas banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, baik dalam lingkup pribadi ya, keluarga, bahkan bangsa Indonesia sedang mempersiapkan diri, bahkan dari sejak kemarin ya, Pak Saka salah satu yang mengikuti upacara dari istana ya. Hari ini juga bisa melayani dengan kita. Luar biasa, keistimewaan buat Pak Saka ya, dapat mengikuti upacara di Istana Merdeka. Dan sebagaimana gereja kita mengusung tema kemerdekaan beberapa minggu belakangan ini, dan hari ini saya memutuskan dalam waktu beberapa menit ke depan berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf. Tokoh Yusuf. Ketika saya mempelajari Yusuf dari pasal 37 dalam kitab Kejadian, dalam pasal 37 kitab Kejadian sampai dengan pasal 50, Bapak Ibu dan saudara, saya ingin mengajak kita membuka bagian terakhir saja dalam pasal yang ke-50. Perhatikan baik-baik pasal 50 ayat yang ke-19. Perikopnya di situ, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, untuk maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Saudara-saudara tentu memahami teks yang saya bacakan tadi di pasal 50, tidak serta-merta kita langsung memahami. Tentu kita harus melihatnya dari perjalanan Yusuf, mulai dari pasal 37 tadi, mulai dari pasal 37. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, singkat saja, Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya. Ya, Yusuf dibuang ke dalam sumur
yang dalam. Ini rentetan nih, supaya Bapak Ibu tahu di mana letak kemerdekaan yang saya mau bicarakan ini. Yusuf dibuang ke dalam sumur, jubahnya diambil. Kalau jubahnya diambil, Anda bisa bayangkan pakaiannya tidak layak lagi, saudara-saudara. Itu kira-kira, saudara-saudara. Ini menyakitkan bagi seorang Yusuf. Lalu kemudian dia diangkat lagi dalam sumur, entah dikasih makan atau tidak. Tapi poinnya yang mau saya sampaikan adalah Yusuf tersakiti. Penderitaan hidupnya itu luar biasa. Untung sumurnya kering, kata Bapak Tuhan, untung sumurnya kering. Tetapi di dalam sumur, lalu kemudian diangkat kembali supaya ada agak berguna sedikit, dijual. Yusuf dijual. Ketika Yusuf dijual, dia berada di rumah Potifar, bukan sesuatu yang mulus juga. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Yusuf. Dia di penjara. Dan saudara-saudara, pasal 50 yang kita baca tadi, karena terjadi kelaparan di berbagai bangsa, berbagai kota, dan yang menimbun makanan hanya kerajaan Firaun, tanah Mesir. Yusuf menjadi orang penting di sana. Orang-orang berdatangan termasuk saudaranya Yusuf. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saudara-saudaranya datang dan menghadap Yusuf, Yusuf memperhatikan mereka. Yusuf tahu kalau mereka ini adalah saudaranya. Dan kalau saya tanya kepada saudara, apakah Yusuf lupa dengan semua peristiwa yang menyakitkan? Jawabannya tentu tidak. Yusuf tidak lupa. Semua rentetan peristiwa yang terjadi, dia dianiaya, jubahnya dikoyakkan, lalu kemudian dia dibuang ke dalam sumur, dia diangkat, lalu kemudian dia dijual, saudara-saudara, bahkan jauh dari ayah dan ibu, jauh dari saudara-saudara, hidup seorang diri di tanah rantau, saudara-saudara. Dia diperlakukan dengan tidak adil. Saudara-saudara, apakah Yusuf lupa, saudara? Yusuf tidak lupa. Lalu kemudian ketika ketemu dengan saudara-saudaranya, semua peristiwa itu seolah tergambar kembali. Tapi sesuatu yang menarik sekali, saudara, yang saya ingin share bagi saudara-saudara. Yusuf clear untuk masa lalu. Ya. Dia boleh ingat semua peristiwa, tapi tidak ada kebencian. Dia ingat semua perjalanan hidupnya yang baik, tapi tidak ada dendam. Berarti apa? Masa lalunya paripurna. Masa lalunya tuntas. Ini yang saya sebut dengan kalau dikawinkan dengan kemerdekaan yang dirayakan oleh bangsa Indonesia. Minggu lalu kita berbicara tentang merdeka di dalam Kristus. Kita yang diperbudak oleh dosa, kita telah dimerdekakan. Hari ini, saudara-saudara, saya mau masuk lagi di dalam satu bagian. Ada ruangan di dalam diri kita yang mungkin masih menyimpan kebencian. Masih ada ruangan di dalam diri kita yang masih menyimpan dendam terhadap mungkin itu saudara kita, mungkin itu keluarga kita yang menyakiti kita, saudara-saudara. Atau mungkin saudara-saudara yang lain, atau mungkin tetangga, atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Melihat dia, semua tergambar dalam pikiran kita akan apa yang dia perbuat terhadap kita, akan apa yang dia katakan kepada kita, saudara. Lalu kemudian muncul sakit hati. Ketika muncul sakit hati, itu bisa menimbulkan dosa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pak Giri kemarin sore, mana Pak Giri? Oh ya, waktu kita lagi kumpul di base camp, kaum bapak-bapak kumpul di base camp BBI, Pak Giri bilang ada yang gantung diri. Amarilis ya, bukan agape. Nah, yang gantung diri. Saudara-saudara, saya tidak mengecek secara detail alasan orang itu gantung diri. Mungkin saja karena beratnya pergumulan hidup.
Mungkin saja ya, mungkin saja. Di grup kami juga ramai, grup kami. Mungkin saja masalah pekerjaan, mungkin saja masalah keluarga, mungkin saja masalah ekonomi. Banyak persoalan-persoalan. Tapi yang saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, ketika kita mengalami sesuatu situasi tertentu, lalu kemudian itu masuk di dalam hidup kita, menggerogoti hati dan pikiran kita, dan kita dikontrol dan dikendalikan oleh iblis dengan segala kelicikannya, jalan pintas, jalan buntu, saudara-saudara, akan menjadi pilihan kita. Saudara, gantung diri barangkali, kecewa barangkali, balas dendam barangkali, melakukan hal-hal yang juga menyakiti, pelampiasan dan lain sebagainya, saudara. Itu bisa menjadi pilihan-pilihan dalam hidup kita kalau kita tidak di dalam Tuhan. Menarik bagi saya, Yusuf dia merdeka dari masa lalu yang pahit. Pertanyaannya, apa kunci? Kok bisa ya Yusuf begitu ya? Kok bisa Yusuf ya? Ini tidak mudah, saudara. Ini tidak mudah. Akan menjadi pilihan bagi Yusuf ketika ada dalam sumur, tidak dikasih makan, dan dia memilih bunuh diri saja. Atau ketika berada di tanah rantau, ketika tidak ada orang tua, tidak ada saudara-saudara, hidup sebatang kara, lalu kemudian istri Potifar, orang penting, orang kaya, membujuk dia untuk berzina dengan dia, tidur bersama dengan dia. Wah, saudara, ini adalah peluang emas. Tapi Yusuf sangat berbeda. Yusuf tidak mengambil langkah-langkah. Kuncinya apa? Kuncinya menurut saya yang pertama, relasi dengan Allah yang terpelihara dengan baik. Kata kuncinya, hubungan yang terpelihara dengan baik. Bukan hubungan dengan Allah saja, itu belum selesai. Kalau hubungan dengan Allah belum selesai, hubungan yang terpelihara dengan Allah. Terpelihara itu bisa diterjemahkan juga terus menerus berdoa, terus menerus membaca firman Tuhan, terus menerus merenungkan firman Tuhan. Jadi hidupnya di dalam rumah, di luar rumah, di kantor, di mana saja dia melakukan aktivitasnya, dia di dalam hubungan dengan Tuhan. Ini yang ada pada Yusuf. Di sumur dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Dijual, soal harga itu soal lain. Mau dijual mahal atau murah itu bukan soal bagi Yusuf, saudara. Tapi jelas dia sudah dijual. Nah, Anda mungkin bisa bayangkan waktu dia dijual, jubahnya kan sudah diambil sebagai bukti kepada ayahnya kalau dia dimakan oleh, diterkam oleh singa kan? Gitu. Berarti dia dijual barangkali dengan pakaian seadanya. Pakaian seadanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hubungan dengan Tuhan tetap terpelihara. Ini yang saya amati. Ini yang saya amati dari Yusuf. Di dalam penjara, di rumah penjara, kepala penjara itu, di rumah Potifar, di mana saja hubungannya dengan Tuhan terpelihara dengan baik. Tidak kendor dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, ini yang saya mau. Saudara-saudara, saya suntikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya masa lalu kita yang pahit ingat boleh, tetapi mempengaruhi kita untuk melakukan kejahatan, mempengaruhi kita untuk balas dendam, mempengaruhi kita untuk timbul rasa benci. Supaya itu tidak ada. Satu, tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan terus menerus. Mantangi yang terus menerus. Pasaka kalau bahasa Chinese-nya berdoa apa Pasaka? Si Nani, kalau bahasa Chinese-nya berdoa apa? Hau kau. Apa gitulah? Ya, bukan tahu ya.
Saudara-saudara, hubungan yang terus terpelihara dengan Tuhan, terus terpelihara dengan Tuhan. Sambil bekerja di rumah, sambil masak nasi, sambil goreng ikan, sambil jaga warung, sambil jaga toko, sambil tambal ban, sambil bekerja di kantor, dimanapun hubungan tetap terpelihara dengan Tuhan. Tidak ada celah bagi yang namanya dendam dan kebencian. Saudara, air hidup dari Yusuf itu luar biasa, sangat menyenangkan. Saya kagum dengan Yusuf, membaca perjalanan hidup Yusuf itu sangat menyenangkan. Ternyata kesimpulan sementaranya, tanpa ayah dan ibu, tanpa dukungan saudara, tidak menjadi masalah untuk sukses. Yang penting ada Tuhan, Yusuf sukses. Amin. Hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, tidak kompromi dengan dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Saya, kalau ini saya simpul-simpul saja. Yusuf waktu dia berada di rumah Potifar, dia diberi kepercayaan. Dia punya kelebihan, ganteng kan? Dia punya kelebihan, ketampanan. Tetapi kelebihan dia tidak dimanfaatkan untuk berkompromi dengan dosa. Dia adalah orang yang menjaga integritas. Dia adalah orang yang jujur. Kunci kesuksesan, jujur. Saya setuju. Kunci kesuksesan adalah kejujuran. Kalau saudara tidak jujur, jemaat tidak jujur dalam, suami tidak jujur sama istri, keluarga tidak diberkati. Ada amin Bapak Ibu? Agak lemah amin ya? Kalau istri tidak jujur terhadap suami, rumah tangga tidak diberkati. Uang garam hanya 10.000, bilangnya 50.000. Bukan Ibu Muria. Anak-anak tidak jujur terhadap orang tua tidak jujur terhadap anak dan sebagainya. Tidak ada kejujuran, tidak pelihara kejujuran dalam rumah tangga, integritas. Gagal rumah tangga, baik diambang kehancuran. Profesional, kayak dia. Yusuf juga profesional. Ketika dikasih tanggung jawab dia luar biasa, sosok. Yusuf profesional, dia di rumah Potifar, sosok. Wah, dia profesional banget. Apa yang dia kerjakan dia lakukan, dan istri Potifar memang bukan milik dia. Benar, saudara-saudara. Dia profesional, itu memang bukan milikmu. Sehingga dia tidak mau kompromi dengan dosa. Luar biasa. Wah, baca cerita Yusuf. Waktu kita tidak cukup di sini. Pulang dari rumah, coba ambil keputusan. Saya mau baca tentang Yusuf. Pasal 37 sampai pasal 50. Mulai baca minggu ini. Buat catatan-catatan tentang Yusuf. Yusuf disertai oleh Tuhan. Saudara, Yusuf disertai oleh Tuhan. Dia menjaga integritasnya. Dia sangat profesional. Ketika diberi tanggung jawab, dia sangat mengerjakannya dengan tuntas. Bahkan, saudara-saudara, ketika Firaun memberikan dia tanggung jawab, dia yang akan mengelola selama 7 tahun masa kelimpahan itu, supaya menimbun bahan makanan. Benar dia bertanggung jawab. Bahkan ayat demi ayat menceritakan kepada kita, Yusuf pergi ke kota-kota, Yusuf pergi ke desa-desa, di daerah-daerah di tanah Mesir itu. Dia mengakomodir, dia memimpin saudara-saudara sedemikian rupa. Dia begitu profesional dalam bekerja. Di setiap kota ada tempat di mana makanan ditimbun saudara-saudara untuk persediaan 7 tahun masa kelaparan. Dia sangat profesional. Dia memang orang yang punya hubungan dengan Tuhan, tapi dia bukan orang yang tukang tidur. Dia bukan orang malas. Dia orang yang terus aktif bekerja secara profesional.
Dan ini kuncinya diberkati oleh Tuhan. Kunci diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi juga kalau saya mau kutip sedikit tentang tadi Pak Giri mendoakan Kadesia. Terima kasih ya Pak Giri. Salah satu ciri Kadesia adalah entrepreneurship. Nah ini ya, selain profesional, integritas juga harus punya jiwa usaha. Nah, kita kau bapak-bapak ya, ini informasi aja buat Bapak Ben, Pak Nababan, ada teman saya yang baik sekali, Pak Nababan ya. Nanti di akhir saya perkenalkan, tapi ini hanya kutipan aja. Kami bapak-bapak buat koperasi. Koperasi kerahkan bapak-bapak untuk bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan. Ya, ada simpan pinjam, tapi simpan pinjam kita taruh di bagian belakang, jangan di depan. Nanti lomba-lomba pinjam nanti. Ini gerakan yang kita bagian dari apa? Supaya kita sebagai anak Tuhan juga kreatif. Kita sebagai anak Tuhan juga memiliki entrepreneurship, memiliki usaha yang mandiri, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Jadi saya mendorong kepada saudara-saudara, orang yang menyimpan kebencian, orang yang punya dendam terhadap seseorang, siapapun itu, masa lalunya belum clear, masa lalunya belum tuntas, dan ini bisa menjadi penghambat untuk meraih yang baik ke depan. Usaha apapun bisa gagal, saudara-saudara, kalau kita diikat oleh masa lalu yang belum tuntas. Belajar dari Yusuf. Yusuf clear, kuncinya hubungan dengan Tuhan. Kuncinya yang kedua, tidak kompromi dengan dosa. Dan yang terakhir, kunci yang terakhir, dia tidak menabung kebencian atau kepahitan. Perhatikan baik-baik. Waktu saudara-saudaranya memberitahukan kepada dia, mungkin ketika ayah sudah meninggal, engkau akan membalaskan dendammu. Kalau ayah masih ada, barangkali dia masih menjaga perasaan ayah kan. Ada banyak di antara orang Kristen sekalipun tunggu nanti kalau bapak meninggal, tunggu kalau mama tidak ada, kalau orang tua sudah tiada, akan saya kerjain kamu, akan saya balas kamu. Barangkali ada yang seperti itu. Yusuf, saudara-saudaranya memberitahu kepada dia, barangkali engkau akan membalas, tapi ada pesan ayah supaya engkau tetap mengasihi saudara-saudara. Mereka memberitahu. Luar biasa. Yusuf menjawab, kamu ya, mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya demi kebaikan. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudaranya mereka-rekakan kejahatan karena ada kebencian, karena ada ketidaksukaan terhadap Yusuf, saudara-saudara. Tapi Tuhan mempersiapkannya untuk kebaikan, seperti yang saudaranya saksikan hari ini. Dia menjadi orang penting di tangan Yesus. Dia mensuplai makanan bagi mereka. Dia menjadi orang dihormati, padahal dia adalah saudara yang dibuang. Dia tidak punya ayah dan ibu di tanah rantau, tapi dia dipakai Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan karena dia punya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pelihara kepahitan. Ingatlah bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Keberhasilan ada di depan. Hal yang baik ada di depan. Jangan takut. Jangan takut. Ini pesan saya bagi jemaat Tuhan. Kalau mau meraih sesuatu yang baik, merdekalah. Merdeka, tanggalkan segala kepahitan, segala hal-hal yang buruk di masa lalu. Pandang ke depan. Tuhan melakukan jauh lebih baik dari apa yang manusia lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan pujian merespon firman Tuhan.
Nyanyian pujian 318. Kasih Tuhan harapan. Dalam dosaku tenggelam, jauh dari daratan, aku sungguh jahanam, putus pengharapan. Waktu kami tidak memadai untuk menjelaskan dengan lebih panjang, tetapi kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh dengan Roh Kudus-Mu dapat menerjemahkan dan menjelaskan, bahkan memampukan kami jemaat untuk mengerti firman-Mu, memahami kebenaran dan memperibadikan dalam konteks kekinian, supaya kami bertumbuh sebagai orang Kristen. Tuhan yang dipercaya oleh Yusuf adalah Tuhan yang sama hari ini, yang kepadanya kami arahkan pandangan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong, sehingga kami pun jemaat Gereja Baptis Citra ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya berdoa biarlah kami clear masa lalu kami. Masa lalu kami paripurna, tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Setiap masa lalu yang pahit, biarlah itu sebagai pengetahuan kami
untuk kami memperbaharuinya dan tidak mengulanginya lagi. Tapi kami mau melakukan segala yang baik dan berkenan di mata Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di depan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah di penghujung ibadah kami. Kami akan kembali dalam setiap aktivitas kami. Tuhan kiranya menyertai kami. Saudara-saudara kami yang ada di luar kota, di Tayu, di Semarang, di Kelapa Nunggal, dimanapun mereka menikmati ibadah hari ini, Tuhan memberkati mereka. Kami juga bersyukur untuk keluarga Panababan bersama anak-anaknya juga berkunjung bersama dengan kami. Tuhan memberkati saudara kami ini. Tuhan menolong mereka, usaha dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir, kiranya tidak ada satupun yang lalu dari berkat Tuhan. Arahkan hati Bapak Ibu dan saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mensinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati, memberikan engkau damai dan sejahtera. Tuhan mengangkat engkau naik dan bukan turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Sebab janji dan berkat ini kita terima dari Allah pencipta langit dan bumi, Yesus juru selamat, garansi penyertaan Roh Kudus, mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita, memberi kasih karunia Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, berikan kasih karunia. Jangan diberi Tuhan. Jemaat Tuhan silakan dulu dan nomor 1 terus jalan. Baik, 1 selesai.